Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 30. Nomor daftar hadir 35, kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yang mana pada saat ini saya bertugas sebagai guru kelas di SDN Murung Karangan, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Adapun alur kegiatan yang akan saya lakukan dalam menganalisis isu efektivitas kinerja, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah atau isu. Yang kedua, menentukan prioritas isu dengan metode USG. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan penyebab isu prioritas dengan Fishbone. Yang keempat, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penyebab dengan analisis SWOT. Dan yang terakhir, menentukan alternatif solusi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu tersebut. Adapun beberapa isu atau masalah yang saya temukan di unit kerja saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya keaktifan dalam mengerjakan tugas pada proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, terbatasnya jumlah jam mengajar di kelas pada masa pandemi. Dan yang ketiga, kurangnya minat pada budaya literasi. Berdasarkan isu yang ditemukan tadi, maka kita akan melakukan analisis prioritas isu. Untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan, digunakan metode analisis USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Caranya dengan memberikan skor 1-5 pada setiap isu. Dilihat dari tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan. Isu yang memiliki total skor tertinggi dipilih menjadi isu yang akan diselesaikan. Dari 3 masalah yang saya temukan tadi, kita lihat analisis prioritas isu. Dari yang pertama, yaitu kurangnya keaktifan dalam mengerjakan tugas pada proses pembelajaran jarak jauh. Yang mana masalah ini mendapatkan skor urgensi 4, seriousness 4, dan growth 5 dengan total 13. Masalah yang kedua yaitu terbatasnya jumlah jam di kelas pada masa pandemi ini dengan kriteria urgensi 4, seriousness 4, dan growth 4 dengan total 12. Dan yang ketiga, kurangnya minat budaya literasi dengan skor urgensi 4, seriousness 3, dan growth 3 dengan total 10. Berdasarkan skor tersebut, maka kurangnya keaktifan dalam mengerjakan tugas pada proses pembelajaran jarak jauh adalah isu atau masalah yang memiliki skor tertinggi. Jadi, masalah inilah yang selanjutnya akan kita identifikasi. Analisis isu dengan Fishbone. Setelah menentukan isu yang menjadi prioritas, selanjutnya isu tersebut akan kita analisis lebih mendalam dengan menggunakan analisis Fishbone.
Analisis isu Fishbone. Sebelumnya, isu yang menjadi prioritas adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas pada saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dari isu tersebut, kita tentukan kemungkinan penyebabnya. Kemungkinan penyebab yang pertama yaitu metode dan media yang dipakai guru masih kurang menarik minat siswa untuk belajar. Selanjutnya, kurangnya peran aktif orang tua dalam membimbing anak belajar di rumah. Kemudian, waktu belajar yang kurang terarah. Dan yang terakhir, kurang lancarnya jaringan internet pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, analisis isu dengan SWOT atau SWOT. Yang pertama, strength artinya kekuatan. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bervariasi. Yang kedua, weakness artinya kelemahan, yaitu kurangnya semangat guru untuk berinovasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung. Dan yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu kendala karena signal yang kurang baik. Selanjutnya, alternatif solusi. Adapun alternatif solusi yang pertama yaitu menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran dengan metode yang sesuai. Dengan tahap penyelesaiannya yaitu guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai agar siswa menjadi semangat dalam belajar. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu siswa lebih mudah memahami materi sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun para pihak yang terkait yaitu guru, siswa, dan orang tua. Alternatif yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Dengan tahapan penyelesaiannya yaitu guru dapat membuat media pembelajaran yang menarik. Sedangkan hasil yang diharapkan, siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Alternatif solusi yang ketiga yaitu orang tua ikut membimbing perkembangan belajar anak di rumah. Dengan tahap penyelesaiannya yaitu guru meminta orang tua mengawasi atau lebih memperhatikan perkembangan anak belajar di rumah. Dan hasil yang diharapkan, siswa lebih disiplin dalam menyerahkan tugas karena ada bantuan dari orang tua untuk mengawasi perkembangan belajar anak.